Oke teman-teman, balik lagi sama aku. Kita lanjutkan pembahasan video yang sebelumnya. Jadi di video part 2 ini kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni nanti mengenai elastisitas dan juga ada intervensi pasar. Oke, melanjutkan yang tadi. Jadi ada 5 jenis elastisitas. Yang pertama, ketika ED lebih dari satu itu disebut elastis. Nah, grafiknya adalah ini. Dia grafiknya bentuknya downward sloping. Jadi ketika harganya turun sedikit saja, kuantitasnya bisa naik banyak gitu teman-teman. Contohnya adalah seperti barang mewah kayak misal HP. Nah, ketika iPhone yang awalnya 15 juta dia turun misal ke tingkat 10 juta, ya, itu akan sangat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jadi key-nya itu bisa geser banyak banget. Nah, itu contoh barang elastis. Kemudian yang kedua ada ketika ED-nya kurang dari 1 atau inelastis. Kurang dari 1 ini adalah 0 sampai 1 ya teman-teman. 0 sampai kurang dari 1. Nah, itu. Lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, karena kalau elastis tadi kurvanya agak landai, kalau si inelastis ini kurvanya lebih curam atau lebih tegak. Jadi eh, misalkan harga barang itu naik banyak atau turun banyak, itu nggak terlalu mempengaruhi kuantitas. Contohnya nih teman, contohnya inelastis adalah barang kebutuhan pokok. Mau harganya naik banyak ataupun turun banyak, tidak mempengaruhi kuantitas kita. Jadi kuantitas kita akan terpengaruh tapi tidak terlalu signifikan kayak yang elastis tadi ini. Nah, yang ketiga ada elastisitas uniter, yakni ketika elastisitasnya 1 nih. Kurvanya adalah ini. Jadi persentase perubahan harganya sama persentase perubahan Q-nya itu sama. Makanya dia nilainya 1. Kemudian ada perfectly inelastis atau inelastis sempurna. Jadi kurvanya ini tegak vertikal gini teman-teman. Jadi mau harganya turun, mau harganya naik, dia belinya ya segini-segini aja di Q1 ini. Nah, kalau yang terakhir nih elastisitas sempurna, dia nilainya tak hingga, makanya dia kurvanya horizontal lurus gini, tak hingga. Nah, faktornya yang mempengaruhi itu ada kurang lebih ada 5, yakni ketersediaan barang substitusi, sifat barangnya, dia barang pokok atau barang luxury atau mewah, terus cakupan pasarnya, jangka waktunya, sama ada proporsi pendapatan. Itu. Nah, kurva permintaan yang linear, slope di sepanjang kurvanya itu sama, tetapi elastisitasnya berbeda. Nah, jadi kemiringan dari sini ke sini itu semua sama, tapi elastisitasnya yang beda. Nah, titik dengan harga tinggi dan kuantitas rendah itu lebih elastis. Jadi titik-titik yang di sini itu tuh lebih elastis daripada titik-titik yang di sini. Itu teman-teman. Nih, kita contohnya. Ini adalah perbandingan elastisitas poin sama elastisitas arc. Nah, kita ambil contoh nih. Di titik dari A ke B, itu kalau kita hitung, elastisitasnya adalah minus 4/3. Nah, tapi ketika kita hitung elastisitas dari B ke A, itu kita dapat nilai minus 5/2. Nah, ini kan sama nih, padahal
titik-titiknya sama, cuman beda dia dari A ke B sama B ke A. Nah, karena rancu, maka digunakanlah arc elastisitas. Nah, elastisitas arc ini tuh bisa juga disebut elastisitas midpoint atau titik tengah. Bedanya apa sama yang elastisitas point? Kalau elastisitas point itu dia kan Q2 min Q1 dibagi P2 min Q1 kali P1 per 1. Nah, kalau yang elastisitas midpoint ini dia pakai nilai rata-rata. Nah, jadi P1 sama Q1-nya itu dia pakai nilai rata-rata. Jadi eh, rumusnya adalah sama Q2 min Q1 per P2 min 1, tapi dikalinya itu rata-rata dari P1 sama P2 dibagi sama rata-rata dari Q1 sama Q2. Nah, ketika menggunakan elastisitas midpoint ini, dia dapat nilai elastisitasnya minus 9,5. Nah, walaupun sama-sama lebih dari satu dan dia termasuk elastis, tapi elastisitas midpoint ini dianggap lebih akurat ketimbang yang elastisitas point ini. Itu teman-teman. Nah, kemudian ini hubungannya elastisitas harga dengan pendapatan. Jadi, ketika permintaan itu sifatnya inelastis, maka kenaikan harga itu menyebabkan kenaikan total revenue nih, di sini teman-teman. Jadi ketika kurvanya dia inelastis atau curam, nah TR-nya itu lebih tinggi daripada ketika dia elastis nih. Di sini yang inelastis itu TR-nya dia tuh seluas bidang A ini teman-teman. Jadi harganya itu 1 dikali kuantitasnya 90. Ini yang inelastis. Nah, kalau yang elastis itu kenaikan harga menyebabkan penurunan total revenue. Nah, kalau ini yang elastis teman-teman. Ya di sini harganya sama-sama selisih harganya 1 di bidang A, tapi dia cuma sampai 70 nih. Kan beda nih, lebih gede yang ini. Di sini sampai 90, sedangkan di sini 70. Itu teman-teman. Jadi eh, jika suatu barang itu inelastis, ketika harganya dinaikkan, itu menyebabkan kenaikan total revenue. Sebaliknya kalau dia elastis, ketika harganya dinaikkan, itu malah menyebabkan total revenue-nya nggak sebesar si inelastis. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas yang namanya income elasticity atau elastisitas pendapatan. Jadi elastisitas pendapatan itu apa? Yakni persentase perubahan jumlah barang yang diminta atas perubahan pendapatan. Nah, ini bisa digambarkan dengan rumus delta persentase delta QD dibagi persentase delta I. Nah, ini bisa diuraikan lagi jadi delta Q dibagi delta I dikali I1 per Q1. Nah, jadi itu ada dua. Nah, nanti kalau misal kita ngitung dapatnya positif, berarti dia termasuk barang normal. Nah, sebaliknya kalau kita ngitung elastisitas pendapatannya kok negatif, nah berarti dia termasuk barang inferior gitu. Nah, di sini aku ada contoh soal sederhana, mungkin bisa kita hitung bareng-bareng. Saya ganti dulu jadi ke mode pen. Oke. Nah, ini kan diketahui nih, ketika pendapatan awalnya dia 500.000, dia konsumsi, misal kita anggap aja konsumsi singkongnya 2 kilo nih. Nah, ketika pendapatannya naik jadi 1 juta, konsumsi kita jadi 6 kilo, nambah nih. Nah, berapa elastisitasnya dan dia tuh termasuk barang apa? Dia barang normal atau barang inferior nih. Kita tulis dulu nih. Nah, I1 sama dengan 500.000. I1 sama dengan 2. Terus I2 sama dengan 1 juta.
Terus Q2 sama dengan 6. Nah, elastisitasnya berapa? Q2 kurang Q1 dibagi I2 min I1 dikali I1 per I1. Berapa tuh tadi? 6 dikurangi 2, 1 juta dikurangi 500 dikali 500.000 dibagi 2. 4 per 500.000 dikali 500.000 dibagi 2. Kita coret. Yang bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2. Kemudian 2. Nah, dapat nih elastisitasnya sebanyak sebesar 2. Nah, 2 ini kan positif. Jadi, barang ini termasuk barang normal. Kenapa? Ya, tadi ketika pendapatannya naik, konsumsinya juga ikut naik. Makanya dia barang normal. Nah, nanti sebaliknya, kalau ketika pendapatannya naik, tapi kok konsumsinya dia turun, nah, dia termasuk barang inferior. Betul, teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah elastisitas silang. Jadi, ini tuh persentase perubahan jumlah barang yang diminta atas perubahan harga barang lain. Nah, kalau dia nanti nilainya positif, nah, maka dia barang substitusi. Sebaliknya, kalau dia nilainya negatif, maka dia termasuk barang komplementer. Nah, kita masuk aja ke contoh soalnya. Nah, harga teh adalah $1. Konsumsi seseorang adalah 2 unit. Jadi, mau kita anggap aja teh itu X, sama dengan teh, sedangkan Y itu gula. Nah, jadi ketika PX sama dengan 1, maka QX sama dengan 2. Nah, kemudian PY sama dengan 2, itu pada awalnya tuh 2. Nah, ketika PY-nya PY2 sama dengan 5, kenaikan ini berdampak pada konsumsi tes sehingga hanya konsumsi 1. Jadi QX2-nya IX2 sama dengan 1. Nah, tentukan elastisitas silangnya. Jadi elastisitas silang itu adalah rumusnya adalah delta QX dibagi delta PY dikali PY per QX. Nah, delta QX-nya berapa? Awalnya 2 jadi 1, berarti 1. Delta PY-nya berapa? Awalnya 2 jadi naik 5, artinya 3. Terus dikali harga awalnya 2, terus oh ya, ini tadi kan awalnya 2 jadi 1, jadi ini minus 1. Terus PY-nya 2, QX-nya tadi 2. Nah, setelah dikali dapat minus 1 per 3. Maka hubungan antara teh dan gula ini adalah barang komplementer karena nilai elastisitasnya adalah negatif. Kita dengan contoh perhitungan sederhana. Oke, kita lanjut elastisitas penawaran. Pada konsepnya elastisitas penawaran ini sama aja sama kayak permintaan tadi, yakni persentase perubahan kuantitas supply sebagai respons terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Lanjut. Nah, ini rumusnya juga sama. Delta Q dibagi delta P dikali P1 per Q1. Ini
Kalau pakai midpoint juga sama ini rumusnya. Terus untuk kurvanya juga sama, jenisnya juga sama. Lebih dari satu elastis, lebih dari satu inelastis, dan seterusnya. Terus kalau faktornya itu yang pertama adalah substitusi dan biaya produksi. Terus yang kedua dia itu jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kurang lebih sama untuk elastisitas permintaan dan penawaran. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ini adalah short run versus long run elasticity. Jadi untuk barang secara umum permintaan itu akan lebih elastis dalam long run. Nah, contohnya karena itu ketika harga naik, seseorang itu akan menunda untuk membeli baru. Misalnya, durable goods permintaannya lebih elastis dalam short run. Durable goods itu contohnya adalah kayak TV. Jadi, misal nih ada 1.000 orang beli TV. Saat harga naik, dia akan mengurungkan niatnya akan memperpanjang masa manfaat TV-nya. Jadi, ketika harganya tadi TV-nya naik, otomatis fee-nya lebih turun, fee-nya akan turun. Jadi, untuk durable goods-nya itu, maka dia lebih elastis di short run. Makanya dia di sini dia lebih landai dan dia lebih inelastis di long run. Kalau barang-barang umum dia lebih elastis di long run. Itu di short run-nya dia lebih inelastis. Contohnya kayak harga barang pokok. Jadi perubahan harganya itu tidak terlalu signifikan pada kuantitas karena dia tetap butuh, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada intervensi. Intervensi ini semacam kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pasar. Apa aja sih yang ada di sini? Ini secara pengertian dia itu adalah campur tangan oleh entitas atau pelaku pasar lainnya seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau investor dengan tujuan mempengaruhi harga atau ketersediaan suatu barang atau aset. Bentuk-bentuknya banyak, pembelian atau penjualan besar-besaran, pengumuman kebijakan, dan juga tindakan-tindakan lainnya. Nah, nanti kita bakal bahas efeknya, yakni yang pertama pada harganya, terus pada ketersediaan barangnya, stabilitas pasarnya, distribusi kekayaan, dan juga efisiensi ekonomi. Nah, yang pertama ini intervensi pemerintah. Jadi eh, intervensi pemerintah itu tindakan yang disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Tujuannya banyak. Contohnya adalah kayak mengurangi ketimpangan ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, melindungi konsumen, juga mengatur pasar untuk memastikan kesejahteraan umum. Bentuknya contohnya adalah kebijakan ekonomi, nanti itu kayak misal ceiling price, terus floor price, terus ada peraturan, subsidi, pajak, dan kontrol harga. Nah, ini efek intervensi pemerintah. Jadi, tanpa kontrol harga, pasar akan bebas pada harga dan kuantitas equilibrium. Jadi, kalau nggak dikontrol, itu pasar akan bermain di sini di keseimbangan P0 ke 0. Nah, di sini bilang jika harga diatur tidak lebih tinggi dari Pmax, jumlah yang disediakan turun menjadi Q1, kuantitas yang diminta meningkat menjadi Q2, dan kekurangan berkembang. Nih, jadi ini teman-teman. Yang pertama itu kita bakal bahas yang namanya price ceiling. Kita ganti ke pen dulu ya. Pertama kita bahas price ceiling. Price ceiling itu adalah kebijakan ketika harga berada di bawah keseimbangan. Jadi di sini teman-teman. Nah ini kan dibedakan nih dari not binding sama binding. Binding.
artinya dia mengikat atau tidak mengikat. Nah, kita bahas dulu yang binding dulu. Nah, kebijakan ini tuh mengikat atau berpengaruh itu ketika harganya di bawah keseimbangan. Kenapa gitu? Jadi kasus di kebijakan ini tuh kayak gini. Misal harga $3 ini tuh dianggap terlalu tinggi oleh konsumen. Makanya eh, si konsumen tidak memiliki kuasa untuk membeli suatu barang. Jadinya ekonomi jadi lesu. Nah, pemerintah menerapkan kebijakan price ceiling dengan menetapkan harga di bawah, yakni $2. Nah, supaya konsumen itu bisa beli barang, supaya nanti perekonomiannya juga naik. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya karena harganya yang terlalu rendah, si supply-nya dia cuma bisa menawarkan supply sebanyak 75, sedangkan demand-nya jadi sebanyak 125. Nah, kan ini nggak seimbang nih. Nah, gap antara 125 sama 75 ini yang kita sebut sebagai shortage atau excess demand. Tuh teman-teman. Ini yang binding atau mengikat, dia berpengaruh si price ceiling-nya. Nah, kemudian kita yang keduanya not binding. Not binding ini nggak pengaruh, nggak ada efeknya sama sekali. Nah, tadi kan di titik 3 ini kan konsumen merasa nggak mampu, tapi malah kebijakannya dia naikin harga di tingkat 4. Nah, di harga 3 aja nggak mampu, gimana harga 4 makin nggak mampu dong. Jadi ini dia not binding atau nggak ngaruh apa-apa, tidak berpengaruh pada pasar. Makanya yang kebijakan yang mengikat itu yang ini. Kalau price ceiling itu di bawah equilibrium supaya masyarakat bisa konsumsi. Nah, tujuannya ini adalah untuk melindungi konsumen supaya tetap bisa konsumsi. Nah, terus kemudian ada juga namanya floor price. Floor price ini kebijakan untuk melindungi produsen. Nah, gimana kurvanya? Aku gambar dulu. Udah pulang. Kita pakai yang ini teman-teman. Nih, misal awalnya keseimbangannya di sini. Nah, dengan kebijakan floor price, misalnya 3, 5. Nah, kebijakan ini floor price, maka pemerintah itu menetapkan harga di atas keseimbangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi produsen, karena di titik sini produsen itu merasa harga terlalu rendah. Dia nggak bisa dapat untung tuh dengan di sini. Nah, akibatnya banyak produsen yang nggak bisa produksi lagi karena harganya terlalu rendah. Makanya pemerintah memberikan kebijakan untuk menaikkan harga jadi di tingkat 5. Tujuannya untuk melindungi produsen. Nah, efeknya apa? Nah, karena harganya terlalu tinggi, jadinya QS-nya itu bakal jadi lebih besar dari QD-nya. Nah, ketika QS lebih besar dari QD, nah ini menyebabkan surplus. Jadi penawarannya terlalu banyak daripada yang diminta karena harganya lebih tinggi dari keseimbangan pasar tadi. Itu teman-teman. Jadi bedanya ceiling sama floor yaitu kalau ceiling dia melindungi konsumen dengan menetapkan harga di bawah. Kalau si floor price dia melindungi produsen dengan menetapkan harga di atas equilibrium. Gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita bahas mengenai efek intervensi pemerintah, yakni pajak. Eh, jadi pajak itu memaksa kegiatan di pasar. Bila barang dikenai pajak, maka kuantitas yang dijual itu berkurang.
pembeli dan penjual itu bisa berbagi tanggungan pajaknya, atau bisa kita sebut dengan tax incidence. Nah, pajak ini tuh bisa mengubah keseimbangan pasar. Jadi, pembeli itu akan membayar lebih dan juga penjual akan menerima kurang. Nah, bila barang dikenai pajak, maka kuantitas yang dijual akan berkurang. Nah, di sini dijelasin teman-teman. Jadi, awalnya itu adalah keseimbangan di titik E ini. Nah, kemudian dikenakan pajak. Nah, tapi pajak ini tuh eh, dikenakan ke pembeli, jadinya karena pajaknya dikenakan ke pembeli, otomatis demand-nya bakal turun. Jadi biasa ke kiri di titik di dua. Makanya karena pendapatannya jadi berkurang kan, makanya juga demand-nya jadi turun. Nah, yang awalnya titik keseimbangannya di E, jadi titik keseimbangan pindah ke A, yakni nanti si si pembeli itu harus membayar bayar harga yang awalnya $3 itu jadi 3,3, sedangkan si produsen yang harusnya dapat 3 jadi malah cuma dapat 2,8. Nah, jadi teksnya itu sebanyak 0,5. Jadi besar teksnya itu segede ini teman-teman. Jadi 0,5 itu sudah teks. Jadi yang seharusnya kalau nggak ada pajak itu konsumen bayarnya $3, produsen juga terima $3, tapi karena adanya pajak, nah si produsen cuma terima 2,8, sedangkan konsumen harus bayar sebanyak 3,3. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, oke teman-teman, pembahasan di bab 2 ini mengenai permintaan, penawaran, elastisitas dan intervensi pasar cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau menyimak. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan ataupun kesalahan dalam saya memberikan materi ataupun bahannya yang salah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga masih belajar sama seperti teman-teman. Di sini bukan bermaksud untuk mengajari. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.